Hai Andika, guys di sini. Jadi di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah paket. Saya kedatangan paket dari Banggood. Banggood adalah sebuah e-commerce yang ada di Cina sana. Dan ini kayaknya keyboard deh. Seingat saya ini keyboard. Ya, jadi di sini ada tulisannya keyboard dan mouse. Jadi ini paket dari Banggood. Kalau kalian pengen beli aksesoris yang nggak ada di Indonesia, yang biasanya unik-unik dan menarik, kalian bisa langsung beli di Banggood. Untuk pembelian di bawah $500 katanya ya, sekarang itu nggak ada bea cukai. Dan seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat kalian lebih inspiratif dan produktif. Ini kok agak susah bukanya ya. Kayaknya harus buka pakai tangan aja nih. Dan keyboardnya ini adalah dari brand yang biasanya banyak banget fansnya, dan fansnya itu selalu bilang mendang-mending. Ya kalian udah pasti tahu lah ya ini brand apa. Oke, jadi ini adalah keyboardnya. Ini adalah keyboard bisnis dari brand Xiaomi. Ya, di sini ada brandnya Xiaomi, kemudian ada tulisan Cina. Boxnya simple aja ya, putih warnanya. Kemudian ada gambar peripheralnya. Di sini ada mouse dan juga keyboard. Kemudian untuk spesifikasinya, mampus bahasa Cina lagi. Untuk spesifikasinya, speed wirelessnya 2,4 GHz, kompatibel dengan Windows 10. Yang lainnya ini dimensi nih, ada dimensi. Kemudian bobotnya 500 gram untuk keyboard dan untuk mouse-nya 60 gram. Itu aja sih yang saya tahu ya. Tapi sekarang langsung aja kita buka paketnya. Seharusnya sih karena keyboard bisnis, jadi dia tampilannya simple dan elegan seperti itu. Cuman coba kita lihat. Wih, ini jadi untuk mouse-nya dibungkus plastik seperti ini aja ya, nggak ada boxnya lagi di dalamnya. Kita taruh sini dulu. Kemudian ada, wih apa nih? Oh, ada baterai. Baterainya loncat. Oke. Jadi di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi untuk boxnya. Oke. Di sini ada beberapa buku panduan yang saya nggak akan bisa baca, nggak akan tahu artinya juga karena bahasa Cina. Cuman kalau keyboard dan mouse sepertinya nggak usah buku panduan ya. Mungkin biasanya adalah tombol function yang berbeda. Jadi ada tombol function apa gitu ya. Kemudian di sini langsung ada tutup baterai dan juga baterai. Mungkin baterainya ada di sini. Jadi kita coba pasang dulu untuk baterainya nih. Oh, dia cuma satu aja baterainya ya. Berarti satunya lagi untuk mouse. Oke. Wis, gila. Keyboardnya ini dari segi dimensi dia slim banget. Tipis banget, jadi kalau misalkan digunakan untuk portable, menurut saya masih oke ya, ringan juga. Dan untuk feel keyboardnya, sebentar. Wow, silent cuy, gila enak banget. Ini enak sih, saya suka tipikal keyboard yang seperti ini. Saya nggak suka keyboard yang mechanical banget gitu, nggak suka. Karena saya biasanya kerjanya malam, dan kalau cetak-cetak itu biasanya dikomplain adik saya, dikomplain orang-orang yang ada di rumah, katanya suruh diem gitu kalau pakai keyboard mechanical. Dan untuk mouse-nya juga bentuknya seperti ini, seperti mouse bisnis seperti biasanya yang biasanya kalian bisa temukan di bank atau di perkuliahan gitu ya. Dan kita pasang dulu baterainya. Dan kalau untuk keyboard mouse seperti ini, kalian jangan khawatir masalah baterai sih, karena udah pasti awet banget. Apalagi ini nggak RGB ya, jadi harusnya baterainya lebih awet. Dan ini baterainya merek apa nih? Saya juga nggak tahu. Ya, wah inilah intinya. Kemudian di dalamnya ada tempat untuk nyimpan dongle seperti ini, dan ada logo Xiaomi-nya nih di dongle-nya. Oke, di sini sudah ada laptop dari Asus yang kita review beberapa hari lalu, ya. Dan kita coba untuk mengaktifkan keyboardnya. Yang sebenarnya kalau kalian punya laptop Asus ini nggak perlu beli keyboard eksternal seperti ini ya. Ini buat nyoba aja, karena laptop dari Asus ini menurut saya keyboardnya nyaman banget. Nyaman banget keyboard dari Asus ini, padahal dia laptopnya tipis dan ringan. Dan untuk keyboardnya ternyata nggak pakai Bluetooth ya, jadi dia combo, jadi satu dongle untuk semuanya. Jadi kalau misalkan ini saya lepas, nah dia nggak fungsi nih. Tapi kalau saya pasang akan langsung bekerja secara bersamaan. Jadi mouse-nya bisa, keyboardnya bisa. Dan menurut saya cukup praktis ya sistem seperti ini, karena kita nggak butuh dua dongle. Dan biasanya saya punya yang combo itu harus pakai, untuk mouse-nya pakai dongle, kemudian keyboardnya pakai Bluetooth. Yang Bluetooth seperti yang kalian tahu, Bluetooth itu biasanya lumayan delay.
Oke, sekarang kita coba untuk ngetik beberapa kata ya. Ayo Andika, guys, di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah keyboard dari Xiaomi yang warnanya hitam pekat. Nah, menurut saya feel keyboardnya nyaman pertama, dan di surface tombolnya itu keset. Jadi kayak semacam ada finishing coating ya. Di sini ada kayak coating gitu. Jadi enaknya di sini kalian nggak akan cepet banget akrab dengan fingerprint. Jadi nggak gampang kotor pertama, dan karena ada coatingnya seperti ini, jadi nggak licin. Jadi enak aja buat ngetik. Nah, kemudian secara dimensi dia juga compact dan desainnya juga ergolift. Jadi di bagian belakangnya yang untuk tempat nyimpan baterai ini, kalau misalkan kita taruh seperti ini, dia ada ergolift. Jadi ketika kita ngetik, feel experience ngetik itu akan nyaman kalau kita pakai keyboard ergolift, sama seperti di keyboardnya Asus ini. Jadi kalau misalkan kita buka laptopnya, nah keyboardnya akan ngangkat sedikit sekitar 15 derajat untuk membantu tangan kita agar dengan tombol yang atas itu lebih dekat gitulah. Dan menurut saya kalau secara desain, bisnis look dan elegan banget ya. Desainnya ini simple, jadi cocok banget kalau dibuat di kantoran, terutama di bank atau di tempat kuliah gitu. Kemudian juga masih ada numpadnya di sini. Kemudian di sini ada beberapa indikator, numpad, caps lock, kemudian ada scroll dan juga baterai. Ada indikator baterainya di sini. Kemudian di sisi bawahnya terdapat 5 rubber feet yang gunanya kalau misalkan kita taruh di meja seperti ini, dia nggak bakalan licin, dan juga bagian bawah ini nggak gampang baret karena terlindungi oleh rubber feet tadi. Oke, untuk keyboardnya mungkin segitu dulu, dan yang saya suka sih di sininya rounded gini ya. Jadi kelihatan kayak keyboard mahal dan elegan gitu. Saya nggak tahu ini harganya berapa. Kalian bisa nanti langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Karena ini saya dikirimi dan saya kurang tahu nih harganya berapa. Tapi nanti akan saya update di kolom komentar, saya pin atau di deskripsi. Kemudian untuk mouse-nya sendiri, desainnya business look seperti ini dengan desain yang bisa masuk untuk tangan kiri atau tangan kanan untuk penggunanya. Jadi buat kalian yang kidal, kalian masih bisa menggunakan mouse ini karena bagian sininya ini simetris. Jadi bukan seperti mouse yang biasanya di bagian arm gripnya ini, di bagian thumb gripnya menjorok ke dalam, karena itu menurut saya khusus untuk mouse user-user yang right-handed. Kemudian di bagian bawahnya ini juga terdapat rubber feet juga yang gunanya kalau misalkan di mouse ini biar permukaannya itu tetap rata, makanya dikasih seperti plastik seperti ini. Kemudian dia cuma terdapat 3 tombol ya, klik kiri, kanan, scroll, udah nggak ada DPI setting karena ini bukan mouse gaming. Kalian nggak akan butuh DPI di laptop di sini seperti ini karena biasanya pengguna keyboard atau mouse seperti ini adalah pekerja kantoran yang pengen secara desain itu terlihat clean, simple, dan profesional. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing kiriman paket dari Banggood yang ternyata isinya adalah keyboard peripheral dari Xiaomi ini. Dan untuk brand Xiaomi ini memang banyak banget ya divisinya, ada jual magic jar, ada jual pulpen, ada jual sikat gigi juga kalau nggak salah. Jadi saya juga baru tahu kalau misalkan Xiaomi ini punya peripheral seperti ini, yang menurut saya sih masih bisa masuk buat kata-kata yang biasanya mending Xiaomi. Menurut saya ini masih masuk nih karena desainnya simple dan harganya harusnya nggak terlalu mahal sih ya karena Xiaomi. Barang dari Xiaomi yang menurut saya nggak bisa dikomen dengan mending Xiaomi itu adalah laptopnya, karena menurut saya laptopnya masih mahal dan lebih murah brand laptop lain dibanding brand Xiaomi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.